Meski angka stunting Kota Kediri lebih rendah dari angka stunting di Provinsi Jawa Timur bahkan nasional, namun hal tersebut tidak membuat pemerintah Kota Kediri terlena dan berhenti menekan angka stunting. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB, Pemkot Kediri Jumat 17 November mengajak keluarga Baduta atau keluarga balita, kader Bina Keluarga Balita atau BKB, PKK dan penyuluh KB untuk mengikuti talkshow internalisasi pengasuhan balita dalam rangka penurunan stunting di Aula Universitas Kediri. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Keluarga Berencana dan Mars Universitas Kediri. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Agus Waryanto, Eksos NE, dipersilakan. Sekretaris Dinas P3AP2KB Agus Suharyanto mengatakan bahwa internalisasi adalah program yang lebih memperdalam pengetahuan kader dan masyarakat tentang bagaimana cara memberikan pola asuh yang benar pada 1000 HPK dalam upaya penurunan stunting. Pada internalisasi ini, pihaknya menghadirkan narasumber yang kompeten. Ada 3 narasumber, yaitu dokter spesialis anak, psikolog, dan TP/PKK Kota Kediri. Para narasumber akan memberikan pengetahuan bagaimana cara memberikan ASI yang benar, bagaimana memberikan makanan pendamping ASI yang benar, dan sebagainya. Perlu kami sampaikan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan pada hari ini adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian yang kedua adalah Peraturan BKKB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia tahun 2021-2024. Dan yang ketiga adalah Surat Perwakilan dari BKKB Jawa Timur tahun 2023 nomor 691 PK 01/01/2023 terkait kegiatan internalisasi pengasuhan balita dalam rangka penurunan stunting di Kota Kediri khususnya. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini adalah dalam rangka meningkatkan komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja di tingkat kabupaten kota, khususnya di Kota Kediri, dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi dan KII pengasuhan ibu HPK melalui kelompok BKB. Yang kedua itu meningkatkan pengetahuan, pemahaman pengelola dan pelaksana di lini lapangan bagi penyuluh
KB, LKB, dan kader PKB tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan perilaku keluarga Baduta tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK melalui kelompok BKB yang ada di masyarakat. Kemudian adalah komitmen kami selaku pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan serta pengetahuan sikap dan perilaku keluarga yang memiliki ibu hamil, baduta, balita melalui pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting serta melalui integrasi edukasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, penentu kebijakan, serta mitra kerja di tingkat provinsi dan kota Kediri. Kami memberikan apresiasi kepada keluarga Baduta yang bersedia bergabung di kelompok melalui kegiatan-kegiatan lomba-lomba, pengasuhan, dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK. Perlu kami sampaikan kepada Ibu, peserta pada hari ini adalah terdiri dari keluarga Baduta 25 orang, kader PKB 25 orang, dari unsur PKK, dari penyuluh PKB, dari insan genre, dari PKB, PKR, PKL, UPPKA, dan PIK. Adapun narasumber pada kegiatan ini ada 3 orang, yaitu dari Dr. Renita Ika Damayanti, spesialis anak, dari Ibu Kristika Satyaruni dari Sarjana Psikologi, dan dari tim penggerak PKK Kota Kediri. Adapun kegiatan pada hari ini melalui metode yaitu pemberian materi, diskusi, tanya jawab. Adapun tempat yang dilaksanakan adalah tempat di Universitas Kediri. Kami matur suwun Pak yang telah memberikan tempat pada kami. Hadirin dan saudara yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan dari BKKP Provinsi Jawa Timur yang telah mempercayai kami dalam rangka menyelenggarakan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat stunting di Kota Kediri. Demikian yang dapat kami laporkan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU oleh BKKBN Jawa Timur dengan Universitas Kediri untuk ikut berupaya membantu pemerintah dalam penurunan stunting. Mohon izin untuk ditunjukkan ke kamera. Sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sekaligus membuka acara internalisasi pengasuhan balita dalam rangka penurunan stunting kepada masyarakat Kediri. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Anda Maria Ernawati, Magister Manajemen, disilakan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, yang turut membuka kegiatan tersebut mengapresiasi digelarnya kegiatan internalisasi pengasuhan balita yang mendorong penurunan stunting ini. Maria mengaku pihaknya akan mendukung setiap kegiatan yang mampu mendorong penurunan angka stunting di Kota Kediri, termasuk kegiatan internalisasi pengasuhan balita yang digelar hari ini.
Menurut Erna, meskipun di Kota Kediri hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, prevalensi stunting sudah bagus yaitu 14,3%, lebih rendah dibandingkan prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur 19,2% dan nasional 21,6%. Namun kami harap di tahun 2023 prevalensi stunting Kota Kediri bisa turun menjadi 1 digit saja. Untuk itu, setiap kegiatan yang bisa mendorong penurunan stunting akan kami dukung sepenuhnya. Jalan-jalan ke Jakarta naik kereta. Yang sana belum josnya deh, nanti ya. Jalan-jalan ke Jakarta naik kereta. Dari Cikini ke dari Cikini ke Gondangdia. Turunkan stunting secara sinergi dan bersama-sama. Dari Kota Kediri untuk Indonesia Jaya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi stunting ini adalah persoalan kurang gizi sebenarnya, betul? Betul. Tetapi kenapa jadi prioritas nasional saat ini? Karena stunting adalah satu kondisi kekurangan gizi kronik dan infeksi yang berulang, gitu ya, terutama pada anak 1000 hari pertama kehidupan. Ini menjadi faktor penyebab terjadinya kedepannya SDM Indonesia itu jadi tidak berkualitas, tidak optimal pertumbuhan dan perkembangannya, alias fisiknya, perkembangan yang kita hubungkan dengan kecerdasan. Kita berharap bahwa menuju 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ini kita menjadi bangsa yang kuat, betul? Ingin merubah status dari negara berkembang menjadi negara maju? Iya, ingin. Kalau ingin, mari kita sama-sama mulai dari hal kecil untuk memerdekakan anak-anak Indonesia dari stunting, dari kekurangan gizi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa tahun 2021 Presiden mengamanahkan untuk kita melakukan percepatan penurunan stunting, dan di mana saat itu dalam amanah Perpres itu BKKBN ditunjuk menjadi ketua pelaksana. Kaget BKKBN karena mendadak sekali gitu ya, apalagi Perpresnya turunnya itu di tengah-tengah tahun begitu, anggaran tidak siap, SDM tidak siap begitu. Tetapi namanya tugas itu, maka dengan cepat juga Kepala BKKBN RI Pak Dr. Hasto Wardoyo itu segera untuk melakukan percepatannya melalui pembentukan secara regulasi, yaitu RANPASTI, Rencana Aksi Nasional Percepatan Angka Prevalensi Stunting Indonesia. Tadi sudah disampaikan dengan Perda nomor 12 tahun 2021 juga. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, stunting ini, faktor terjadinya stunting itu dari berbagai hal. Tidak hanya faktor kemiskinan saja, pola asuh, budaya, pendidikan, ternyata mengintervensi terjadinya stunting. Maka BKKBN dengan keterbatasan tupoksi yang ada gitu ya, jadi BKKBN ini adalah satu lembaga sebenarnya non kementerian yang diamanahkan dua hal saja. Yang pertama untuk bagaimana mewujudkan penduduk itu biar tumbuh seimbang saja. Kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan
keluarga itu bisa sejahtera. Sebenarnya inline juga ya stunting dengan keluarga yang berkualitas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka Pak Kepala BKKBN membentuk satu tim yang namanya tim percepatan penurunan stunting. Ini terdiri dari, kalau tidak salah, 21 lembaga dan kementerian yang ikut menangani gitu. Dan ini harus turun sampai dengan di level desa yang namanya TPPS. Dan alhamdulillah di Kota Kediri dari 3 kecamatan, berapa desa Pak Sekda? Kelurahan? 46 desa dan kelurahan sudah membentuk TPPS, matur nuwun. Nah, kemudian strateginya Bapak Ibu sekalian untuk percepatan penurunan stunting ini, dengan Perpres 72 ini kita mulai menghadang dari hulunya. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang sudah berkasus stunting ini kita entaskan supaya tidak stunting, dan yang baru supaya tidak ada kelahiran baru stunting, tidak ada new stunting. Bagaimana caranya? Harus melalui pendampingan keluarga yang berisiko stunting. Siapa keluarga yang berisiko stunting? Yaitu yang pertama adalah calon pengantin. Ini kalau tidak kita kawal, pasti kehamilannya juga tidak bagus, melahirkan anak stunting. Kemudian siapa lagi? Yang kedua adalah ibu hamil. Ibu hamil kalau tidak kita kawal betul, maka melahirkan anak stunting. Kemudian ibu menyusui, gizinya supaya terpenuhi, bisa memberikan ASI apa Bapak Ibu sekalian? Oh, sudah pintar kanan Kediri adik. ASI eksklusif diberikan sampai dengan, tidak boleh diberikan makanan tambahan apapun, hanya ASI saja. Kemudian diberikan ASI sampai 2 tahun. Begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam setelah 6 bulan baru boleh diberikan makanan pendamping ASI yang mungkin nanti akan diberikan oleh narasumber kita yang luar biasa, teknisnya seperti apa. Nah, kemudian siapa lagi yang berisiko stunting? Anak umur 0 sampai 2 tahun. Ini harus betul-betul kita kawal. Nah, dalam upaya pengawalan tersebut, maka BKKBN ini menyiapkan tenaga-tenaga untuk mengawal, yaitu namanya tim pendamping keluarga. Yang satu tim terdiri dari 3 orang. Siapa? Bidan atau tenaga kesehatan. Ada yang TPK? Mana coba? Wih, banyak juga ya, luar biasa. Kemudian yang kedua PKK, matur nuwun. Ini Green Angel itu luar biasa sekali. Wah, pekerjaannya tidak kenal waktu, gitu ya. Bapaknya saja ditinggal kalau misalkan ada urusan PKK. Saya dulu pernah jadi pengurus PKK di Provinsi Jawa Timur sebelum saya berkelana kemana-mana. Nah, ini saya juga PKK, maka saya sangat menjiwai sekali dengan PKK. Kemudian kader KB yang luar biasa, mana kader KB? Nah, ini adalah unsur PKK. Ternyata yang di sana itu angkat tangannya berkali-kali. Artinya apa? Jadi PPK, jadi kader KB, jadi PPKBD, begitu ya Bu? Alhamdulillah. Double job itu ya. Ya, ini penjaringan ini adalah calon-calon penghuni surga insya Allah. Karena kader itu adalah manusia yang terpilih gitu. Terpilih oleh Allah karena keikhlasannya. Mana ada yang mau jadi kader? Ya Bu ya? Iya, betul. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di Jawa Timur sendiri kami sudah membentuk 31.243 tim
Kalau dikalikan 3, 93.279 orang gitu ya. Jadi tim untuk mendampingi tadi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, BKKBN juga sudah menyiapkan sasarannya, karena BKKBN setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan pendataan keluarga yang setiap tahun diupdate ya Bu ya. Sudah mengupdate data PK. Nah, di sana ada data by name by address. Jadi Bapak Ibu sekalian, sasaran itu sudah tepat. PKK juga sudah tepat. Sinerginya dengan tenaga kesehatan dan bidan sudah tepat. Jadi insya Allah nantinya Indonesia akan terbebas dari stunting. Ernawati juga menjelaskan bahwa stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting perlu dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, dan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan. Ernawati juga menjelaskan bahwa strategi percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, menyatakan bahwa strategi tersebut terdiri dari menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan kualitas akses mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Ya, jadi pada hari ini sebenarnya pemerintah daerah Kota Kediri bersama Universitas Kediri ini melakukan satu kegiatan internalisasi pola asuh dalam rangka penurunan stunting, gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi dari BKKBN Provinsi terkait dengan kegiatan tersebut, karena ini adalah upaya untuk menurunan stunting, di mana di Kota Kediri sebenarnya sudah bagus stuntingnya, sudah 14,3 dari hasil SSGI 2022, dan kami berharap nanti di 2023 ini bisa turun paling tidak 1 digit untuk Kota Kediri. Di Karisidenan Kediri, Kota Kediri terbaik atau seperti apa Bu untuk stuntingnya? Ya, kalau misalkan kita melihat dari target nasional yang mengharuskan tahun 2024 itu 14%, di mana Kota Kediri sekarang 14%, artinya sudah baik sekali. Jadi sudah mencapai target lah. Tetapi tentu saja kami berharap karena untuk peningkatan kualitas generasi muda, generasi penerus bangsa, kami berharap bahwa kita memerdekakan anak stunting terkhusus di Kota Kediri. Kalau selama ini Bu, untuk kesadaran masyarakat sendiri terkait stunting seperti apa Bu? Stunting ini faktornya banyak hal, gitu ya. Jadi tidak hanya kemiskinan, salah pola asuh juga, kemudian budaya juga, kemudian pernikahan anak ini juga faktor terbesar penyumbang stunting. Nah, untuk itu maka kami untuk pendekatannya tentu saja melalui strategi yang pentaholik, multisektor, multivita, kita ajak untuk bekerja sama, termasuk perguruan tinggi juga. Untuk di desa-desa kan biasanya masyarakat belum banyak yang tahu Pak Bu. Mungkin apa strategi Bu untuk penurunan stunting di desa-desa itu Bu? Ya, jadi di desa itu kami membentuk satu tim pendamping keluarga. Setiap desa itu ada sekitar minim 6 orang lah, yang terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan, kader PKK dan kader KB, yang mana tim pendamping keluarga ini siap begitu ya untuk mendampingi keluarga-keluarga yang mempunyai potensi tinggi akan melahirkan stunting baru. Harapannya Bu dengan adanya seminar ini apa Bu? Ya, jadi internalisasi ini adalah satu program yang lebih memperdalam lagi begitu ya terhadap para kader, kemudian terhadap para
masyarakat langsung untuk bagaimana memberikan pola asuh yang betul dalam upaya untuk penurunan stunting ini. Ada di sana nanti diberikan bagaimana memberikan asupan gizi yang benar, memberikan ASI yang benar, memberikan makanan pendamping ASI yang benar dan sebagainya. Lalu langsung saja memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu tentang internalisasi pengasuhan balita dalam rangka penurunan stunting kepada masyarakat, khususnya di Kota Kediri. Yang pasti kami akan menghadirkan pemateri narasumber yang sangat luar biasa. Ada 3 narasumber yang nanti akan membicara di depan, yaitu ada Bu Wigati. Jadi Bu Wigati itu beliau adalah Wakil Ketua Pokja 4 Kota Kediri tahun 2019 sampai tahun 2024. Lalu yang kedua itu ada Ibu Dr. Renita, khususnya yaitu di dokter spesialis anak. Nah, jadi beliau itu juga dari RSUD Gambiran. Lalu yang ketiga ada Bu Kristika. Bu Kristika ini Sami sama Bu Renita, yaitu sama-sama dari RSUD Gambiran. Lebih tepatnya Bu Kristika itu lebih ke psikologi. Nah, luar biasa banget nggak sih? Jadi untuk ketiga pemateri mohon untuk berkenan maju di depan, duduk di depan. Tepuk tangan yang meriah dong. Ya, langsung saja kita memasuki pada materi pertama, yaitu tentang peran PKK dalam mendukung penurunan stunting khususnya di Kota Kediri. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa menurunkan stunting khususnya di Kota Kediri, itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Wigati. Ya. Ini kalau bacakan dulu kurikulum fight sedikit dari Bu Wigati. Jadi namanya Bu Wigati MPH. Beliau adalah Wakil Ketua Pokja 4 Kota Kediri tahun 2019 sampai 2024. Alamatnya yaitu Jalan Ngamping Raya nomor 60 Kota Kediri. Jadi langsung saja untuk Ibu Wigati, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin saya nanti berdiri ya, ibu kalian. Yang kami hormati Ibu Dr. Renita, Bu Dokter Spesialis Anak. Nanti pindah deh, Bu Renita. Ibu Ristika ini psikolog juga, dan Mas Arimbi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya awali. Kita membahas tentang PKK terhadap posyandu. Posyandu itu miliknya siapa? Ini adalah landasan hukum ya, landasan hukum pelaksanaan gerakan PKK, di mana PKK itu memiliki 10 program pokok PKK. Nah, dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, di mana ada Peraturan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian ditegasi lagi oleh keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK, sehingga muncul 10 program pokok PKK. Ya. Sekarang untuk pelayanan sosial di posyandu, di sini Bapak Ibu, bahwa posyandu itu suatu lembaga yang mempunyai prinsip dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Jadi yang punya posyandu itu bukan yang punya dinas kesehatan, yang punya posyandu adalah masyarakat. Ini ada fungsinya pembinaan, pengembangan, optimalisasi penyelesaian masalah, perlu dikoordinasikan dan diorganisasikan yang namanya Pokjanal Posyandu. Kemudian di sini dalam pembinaan kader ini memberikan motivasi bagi kader dan pembinaan kader itu sendiri. Kemudian berikutnya mengaktifkan dan meningkatkan kinerja posyandu untuk menggerakkan masyarakat datang ke posyandu, pembinaan posyandu melalui tim Pokjanal Posyandu. Nah ini loh,
Bapak Ibu sekalian, untuk menggerakkan masyarakat datang ke posyandu ini sangat penting terkait dengan stunting ya, penilaian stunting. Ya. Kalau balita tidak datang, otomatis tidak terukur. Jadi nanti nilainya mungkin stuntingnya kok malah tambah lagi penilaiannya. Jadi kita ingin D per S ya ibaratnya ya, yang datang terhadap semuanya itu bisa 100%. Saya tahu ibu-ibu kader ini mungkin kalau nggak datang di posyandu sudah dikunjungi. Sampun nomor derek? Sampun. Terus dicatat nopo mboten nggih hasilnya. Oh nggih. Ya, jadi ada 6 pilar posyandu di mana di sini ada kader dan Toma itu tokoh masyarakat ya. Kemudian ada panduannya, sarana dan bahan kegiatan, ada fasilitator pendamping reward system. Kader itu ya, ininya dalam proses posyandu itu harus ada input, proses dan output. Di mana inputnya itu harus ada kader, panduan, satgas dan fasilitator. Prosesnya adalah kegiatan dan reward system, kemudian outputnya seluruh sasaran dipantau pertumbuhannya. Ya, ini untuk mendapatkan penyuluhan sesuai standar, bukan hanya untuk penyuluhan, hasil pemantauan pertumbuhannya ini nanti kita evaluasi sebagai ada prevalensi stuntingnya di sini. Ini saya rasa tidak. Nah ini dari Ketua Tim Penggerak BKK Provinsi Jawa Timur bahwa kader BKK Desa Kelurahan itu harus berkoordinasi dengan Puskesmas dalam melaksanakan pemantauan status gizi ibu hamil, bayi dan balita. Nah sekarang ini panjenengan sudah melakukan pemantauan stunting, kemudian melakukan rujukan stunting ke Puskesmas nggih mboten? Nggih dijadwal. Sing mriksa sinten? Nika Bu Dokter Lelita. Nanti pinanggih nggih. Ini saat masih berlangsung sampai akhir November gitu. Akhir November kan. Kemudian kader PKK kelurahan harus berperan aktif dalam melaksanakan pemantauan status gizi, baik itu ibu hamil. Status gizi ibu hamil yang apa? Yang ibu hamil sing kurang gizi jenenge napa nggih? Napa niku kek? Kekurangan energi kronis. Dilihat dari apanya gitu. Lingkar lengan atas, ini pinter-pinter. Kemudian ada pemantauan status gizi melalui layanan posyandu atau melalui kunjungan rumah atau janji temu untuk pendekatan Dasawisma ya, pada saat dulu penerapan protokol ya, pada saat ada COVID. Kalau sekarang kan sudah tidak ada ya. Nah, ini dasar. Nah, terus ya. Aja wes ketoke. Nah, ini bantu ibu hamil untuk dapat ini Bu, di posyandu. Ibu hamilnya datang apa mboten nggih biasanya? Jarang ya. Jarang yang datang ya. Pada bekerja. Kalau minta RT saja datang, tapi sebenarnya posyandu itu juga bisa membuka layanan pemeriksaan ibu hamil. Ya, ini mengisi stiker Pemparker secara mandiri, memantau gerakan janin secara mandiri, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan, aktivitas fisik, kemudian tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Oke. Nah, ini gambar posyandu panjenengan Bu. Nah, di dalam posyandu itu bisa dibentuk inovasi ya, misalnya ada nenek asuh. Nah, nenek asuh ini berarti nenek itu harus memiliki ilmu pengasuhan ya terhadap balita. Nah, kemudian ada
ada kolam balitaku misalnya, kemudian Apasar Yandu, ini mencontoh beberapa inovasi di daerah lain. Nah, Ibu-ibu, yang terpenting ya, yang diawasi pada saat panjenengan nimbang ya, nimbang, ukur tinggi badannya, kemudian ukur lingkar kepala dan sebagainya, ya. Nah, di sini kita ada penanggulangan stunting dan undernutrisi. Itu bisa dilakukan di posyandu. Contohnya pemantauan di posyandu itu pemantauan BB itu berat badan, panjang badan, lingkar kepala yang teratur. Kemudian dianalisa hasil pengukurannya, ya. Nah, setelah itu kita analisis ya bersama petugas, kemudian memberikan intervensi spesifik yaitu edukasi kecukupan ASI maupun MPASI. Nah, kalau di kita sekarang ini langsung konsultasi kepada dokter spesialis ya. Jadi nanti setelah di posyandu kita rujuk ke puskesmas. Ya, kalau di puskesmas itu nanti akan diperiksa lagi oleh dokter spesialis, kemudian diberi terapi. Ya, terapinya terapi apa? Terapi nutrisi. Jadi semua yang ditimbang panjenengan dinyatakan panjenengan stunting di dalam EPPGBN itu ternyata oleh dokter spesialis diperiksa lagi. Setelah ini ternyata ada yang dinyatakan stunting, ada yang tidak, ada yang dengan penyakit tertentu. Itulah kelebihannya kita memberikan pemeriksaan menyeluruh kepada balita-balita stunting ya. Kemudian di rumah sakit ya, setelah diperiksa di puskesmas mungkin oleh dokter spesialis ini karena di puskesmas mungkin alatnya tidak ada, itu dirujuk di rumah sakit. Jadi nanti bisa ketemu lagi oleh dokter spesialis yang sudah menangani ya, karena keterbatasan alat. Yang namanya pertumbuhan itu apa sih? Yang namanya tubuh ya pasti bertambah ukurannya. Parameter penilaian kita apa? Berat badan, tinggi badan, jangan lupa ini yang sering lupa ya, lingkar kepala. Karena lingkar kepala itu penting loh, menggambarkan isi di dalam kepala yaitu otak. Ya, jadi ibu di posyandu jangan lupa ini, jangan sampai kancret. Saya sering lihat itu sudah pintar berat badannya ditimbang, tinggi badannya udah diukur, tapi ini uangnya sing lali ya, lingkar kepala ya. Nah, mulai sekarang nanti kalau di posyandu jangan sampai kancret lingkar kepalanya ya. Oke, terus kalau yang namanya perkembangan berarti yang bertambah bukan ukurannya, tapi keterampilan dan kepandaian. Secara umum dibagi 4 gerak kasar. Gerak kasar itu ya bagaimana dia bisa jalan, bagaimana bisa lari, merangkak dan sebagainya. Gerak halus itu misalnya bagaimana dia bisa mencoret-coret, bisa menjimpit, kemudian bisa masukkan makanan ke mulut. Nah, kemudian kalau bahasa dan komunikasi jelas ya, bagaimana dia bisa bicara, bagaimana dia bisa menerima atau paham terhadap apa yang orang lain utarakan pada dia. Dan yang terakhir adalah emosi, sosial, dan kemandirian. Karena percuma gerak kasar halus bahasanya bagus, tapi kalau anaknya boleh lalu ngamuk ya. Nah, ini jadi yang namanya perkembangan itu ada 4 ini. Nah, sudah tahu ya sekarang ya pertumbuhan dan perkembangan. Oke, terus nah, setiap orang tua di dunia ini pasti cita-citanya sama. Anaknya bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal ya, dengan baik ya. Iki ancen semuanya belum ayu dewi ya. Soal jaman deh. Ya, oke. Nah, jadi untuk mencapai cita-cita semua orang tua itu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, tapi minimal ada 4 faktor itu. Yang boleh. Tapi karena kita ini, nah ini saya jawaban dia adalah oke ya. Yang pertama genetik. Kalau genetik kita sudah tidak bisa rubah karena ini pinaringane dumdumane Gusti Allah. Tapi genetik bukan satu-satunya faktor. Jadi misalnya bapak ibu pinter,
Bapak Ibu Profesor, belum tentu loh anaknya nanti tumbuh dan kembangnya baik, karena masih ada 3 faktor yang lainnya. Nah, faktor yang kedua nutrisi. Keturunan wong pinter tapi anaknya gak dikai mangan ya bodoh ya. Kurang gizi ya. Nah, jangan lupa stimulasi. Anak mek didekek tok dijarno gak tau distimulasi, mek dikai mangan tok. Dadine apa? Ya lemu guguk. Ya, gak iso gludang-gludung ya. Nah, jadi stimulasi itu juga penting. Oke, terima kasih. Nah, ini aku nyaman. Sederhana. Nah, dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah faktor yang sangat berpengaruh. Jadi lingkungan yang baik, yang minim kekerasan, tidak ada bentakan, tidak ada cacian, tidak ada kekerasan, itu pasti berbeda dibanding lingkungan yang banyak teriakan, banyak umpatan, banyak visual ya. Nah, itulah ya, makanya membesarkan seorang anak, ada pepatah yang menyebutkan bahwa untuk membesarkan seorang anak itu dibutuhkan satu kampung. Ya, jadi kalau kita di rumah wis bener ya, wis gak tahu ngrungokne visual, gak tahu ngerti bahasa kasar, metu nang omah. Nah, kebun binatang sing metu ya padha wae anak kita akan nirukan ketika pulang ya. Jadi mari sama-sama kita ciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Itu tadi ya, khusus hari ini saya fokusnya ke nutrisi dan stimulasi. Mungkin yang lingkungan nanti mungkin Mbak Kristika nyinggung sedikit mungkin ya, kalau genetik dan apa ya ini sudah pinaringan Gusti ya. Oke. Nah, sekarang direview lagi. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan ya? 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sejak dalam kandungan ya, sejak pembuahan sampai lahir dan diteruskan sampai dia usianya 2 tahun. Jadi kalau mau melahirkan generasi yang berkualitas itu tidak bisa ujuk-ujuk ya. Semuanya perlu dipersiapkan, kehamilannya direncanakan ya, ibu hamilnya dipersiapkan gizinya dan lain sebagainya sampai lahir dan dikawal sampai usia 2 tahun. Kenapa toh 1000 hari pertama itu kok penting? Karena ada banyak hal yang terjadi di 1000 hari pertama ini sampai dia itu disebut sebagai masa sensitif dan periode emas. Ini loh, semua hal ini terjadi di sebagian besar ya, itu di 1000 hari pertama. Baik ibu-ibu semuanya ya, ada bapak-bapak juga. Masih semangat enggak ini? Masih semangat? Masih. Padahal saya sudah lapar. Jadi nanti saya nggak usah panjang lebar, karena terima kasih Dokter Renita tadi sudah dibahas dan disinggung tentang stimulasi juga. Ya, jadi saya nggak panjang materinya. Ibu-ibu kalau mau dahar boleh loh sambil makan, ya relax aja, ya. Baik, yang mohon izin saya Kristika, ya kita mungkin sudah sering ketemu ya ibu-ibu ya. Nah, jangan bosen ya. Nah, hari ini kita mau belajar bareng, mengingat lagi ya tentang stimulasi anak ya. Saya hari ini diberikan tugas untuk membahas tentang stimulasi karena ini berkaitan banget ya tentang tema besar kita tentang penuntasan atau penurunan stunting ya. Nah, baik. Oke. Hari ini apa yang ibu rasakan? Perasaannya bahagia. Ada yang sedih? Enggak ada ya. Apalagi ibu-ibu yang punya anak ya, punya balita ya, hatinya pasti selalu senang. Iya nggak ibu-ibu? Iyanya kok seperti bagaimana gitu. Kalau ibu gimana perasaannya? Nah, punya anak itu adalah rezeki yang luar biasa. Dan anak itu ibu-ibu ya, energinya selalu positif. Anak itu selalu ceria ya. Tadi selama Bu Renita menjelaskan di tengah sini ada anak-anak yang juga punya acara di sini ya, main pitik-pitikan. Nah, mereka baru kenal kan tadi? Iya kan? Baru kenal di sini kan? Baru ketemu di sini kan? Tapi lihatlah, mereka sudah bisa bermain bersama ya, guyu bareng, dolanan pitik-pitikan bareng ya. Apakah mereka saling kenal namanya siapa? Tidak kan? Itulah jiwa mereka, jiwa anak-anak. Hatinya selalu apa? Senang, positif, ceria,
pikir ya, tapi dibayar, dicicil ya. Hidup kita nggak punya utang nggak seru, nggak ada tantangan, kok malah bahas utang sih? Nah, baik ya, stunting itu begitu meresahkan ya. Data di WHO itu stunting di Indonesia itu masih urutan nomor 5 ya Bu Wigati ya. Berkurang atau bertambah ya, masih nomor 5 di dunia Indonesia. Data yang saya ambil Indonesia itu urutan ke-5 ya. Aduh, masih sedih banget ini. Jadi tugas kita bersama ya, ibu-ibu ya. Teman-teman kader ya. Saran saya adalah jangan diet ya. Tugas kita masih banyak ya. Baik. Dan salah satu penyebabnya adalah karena apa? Pola asuh yang buruk. Ya, tadi Dokter Renita ngebahas tentang medisnya, saya minta izin ngebahas tentang pola asuhnya. Nah, baik ya. Pola asuh yang buruk menjadi salah satu penyebab stunting. Itu statement dari WHO. Artinya apa? Bukan masalah panjenengan aja, tapi di negara-negara yang lain ternyata pola asuhnya nggak sepenuhnya apa? Benar. Pola asuh yang buruk yang seperti apa sih? Nah, ini tipe-tipe pola asuh yang umum sekali. Ada otoriter, ada permisif, demokratik. Dan yang menjadi penyumbang utama menjadikan stunting itu adalah pola asuh neglect, cuek, abai. Nah, sebenarnya ibu-ibu ya, orang tua itu sayang enggak sama anaknya? Pasti sayang. Tapi kok Bu Kristina kok bilang orang tuanya jadi abai? Ya, kok bisa? Nah, di sini dikatakan orang tua yang menerapkan pola asuh abai atau cuek itu sebagian disadari dan lebih banyak lagi mereka nggak sadar kalau mereka itu sudah abai sama anaknya. Nah, kok bisa ya? Ayo ya. Pola asuh cuek atau abai itu yang seperti apa? Ayo minta izin, kita boleh koreksi diri ya. Siapa tahu kok, loh ternyata kita masuk di situ ya. Nah, nih, pola asuh cuek atau abai itu adalah sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk. Maaf loh ya, ini bukan nyindir ya. Tetapi ayo kita boleh belajar bareng-bareng ya. Nah, pola asuh cuek itu sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk. Kadang dengan dalih aku kerja gawe golek untuk anakku, mikir kerjaan terus sampai anaknya nggak di. Nah, oke ya. Orang tua yang terlalu sibuk atau orang tua yang budek mulai dewe, ya, punya masalah pribadi yang nggak selesai-selesai, belum beres dengan dirinya sendiri. Orang tua yang tukaran terus dengan pasangannya, nggak cocok sama mertuanya, tukaran sama keluarganya, sama tetangganya, ya, punya masalah pribadi nggak bisa diselesaikan. Akhirnya apa? Berpengaruh pada anaknya karena budek mulai dewe tadi. Kemudian orang tua yang mungkin ya punya masalah ekonomi, punya masalah keuangan ya. Kami nggak berani komentar banyak di sini. Kami paham kesulitan masing-masing. Ya, kesulitan masing-masing. Termasuk orang tua yang mungkin maaf ya ibu-ibu yang juga bekerja sama seperti juga bekerja ya. Mungkin ya kita terpaksa harus bekerja sehingga maaf kata ya terpaksa kita harus menitipkan anak kita kepada orang tua, kepada tetangga ya. Saya paham situasi itu. Tetapi ya saya mau minta izin mengingatkan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, terutama yang masih punya anak-anak. Tadi Dokter Renita menyebutkan bahwa 1000 hari pertama itu adalah masa emas, ya. Itu adalah golden, ya. Itu adalah periode emas yang tidak bisa terulang lagi. Oleh sebab itu saya mau mengajak pada orang tua yang ada di sini. Ketika ibu masih punya anak-anak di 1000 pertama kehidupan dia, ini adalah kesempatan ibu-ibu untuk bisa memberikan yang terbaik. Ya,
dibiarkan begitu aja. Ya, kalau anak stunting resikonya begitu besar. Dokter Elita sebutkan ya, secara medis mereka nanti akan ya kemampuan kognitifnya berkurang, gak cerdas anaknya. Terus kemudian apa? Kalau dewasa mereka menjadi rentan mengalami apa? Sakit, lorong-lorongan, ya sakit-sakitan. Tim Liputan, Doho TV.